Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Civinis yakin adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya CSI, yuk kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Ya, selamat pagi untuk adik-adik yang dari Pos PI Cikampek. Halo. Dari Pos PI Cikarang. Halo. Adik-adik dari GSRI Karawang. Halo. Dan juga adik-adik yang mengikuti kebaktian sekolah minggu secara live streaming. Adik-adik, kita bersyukur karena minggu ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan Januari. Kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita semua sehingga kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita pagi ini, Civinis dan juga CSI mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita mau mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik di rumah ngikutin Cesi berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan Untuk penyertaan Tuhan, untuk penyertaan untuk Tuhan, cinta Tuhan, untuk cinta Tuhan, dan kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. yang kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Kami bersyukur Tuhan hari ini hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali, Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali, datang bersama-sama datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan,
Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kebaktian sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga boleh berawal dan berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami boleh mempersiapkan hati, duduk dengan tenang, mengikuti kebaktian sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, masih dalam posisi berdiri. Sudah siap memuji Tuhan? Harusnya sudah siap, Iya, Civinis. betul. Masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Masih semangat. Oke adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan, Iya, berdoa, membaca firman Tuhan, ya, dan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Ayo. Adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita. Jadi hidup kita ini kita pakai untuk senantiasa memuji Tuhan. Nah adik-adik, Ciesi mau bertanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak kira-kira yang menciptakan mata kita ini siapa ya? Siapa Civinis? Siapa ya? Ayo. Oh, Civinis tahu Ciesi. Siapa? Tuhan Yesus. Iya betul, Tuhan Yesus yang menciptakan mata kita, mulut, tangan, dan kaki kita. Bahkan seluruh kehidupan kita, Civinis, Tuhan yang menciptakan. Jadi Tuhan menciptakan semuanya, kita pakai untuk apa? Memuji nama Tuhan. Nah adik-adik masih dalam keadaan berdiri, Civinis dan Ciesi mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian satu jumlah hidup. Telinga, mata, tangan, dan kakiku.
Dengan semua bagian-bagian tubuh kita yang sudah Tuhan ciptakan, kita pakai untuk memuji nama Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia mengikut Tuhan. Kita mengikut Tuhan itu bukan karena kata papa, bukan karena kata mama, bukan karena kata orang lain, tetapi karena cinta Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Mau Ikut. Dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ciyose. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, yang boleh kami rasakan, dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memuji Tuhan, dan biarlah puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami boleh mempersiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Ciose yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kepada Ciose dipersilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Bertemu kembali dengan Cici Yosepin. Wah, kita semuanya pasti senang ya. Cici mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan sudah memimpin kita, menyertai kita. Ya, waktu kita senang, waktu kita sedih di tahun 2021. Dan Tuhan juga sudah memimpin kita memasuki tahun 2022. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, duduk yang manis, tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang bapak yang memiliki pekerjaan sebagai seorang nelayan. Ayo, siapa yang tahu pekerjaan seorang nelayan? Iya, betul sekali. Pekerjaan seorang nelayan itu mencari ikan, menangkap ikan. Nah, siapa adik-adik yang suka makan ikan? Wah, Cici lihat dari sini adik-adik semuanya suka makan ikan ya. Iya, Cici Yose juga suka makan ikan. Nah, adik-adik, bapak ini bernama Petrus. Bapak Petrus memiliki seorang saudara yang bernama Andreas. Bapak Petrus ini juga memiliki seorang teman yang bernama Yakobus dan Yohanes. Rumah mereka berdekatan. Pada suatu sore, Bapak Petrus mengajak adiknya Andreas. Andreas, ayo sore hari ini kita pergi mencari ikan. Jangan lupa kita ajak Yohanes dan Yakobus. Nah, kita berangkatnya sama-sama ya. Ayo kita siapkan jala kita. Nah, mereka pergi bersama-sama dengan Yohanes dan juga Yakobus ya. Tiba di danau, Petrus berkata kepada Andreas, mari kita lepaskan tali-tali ini. Kita dayung perahu kita sampai ke danau, ke tengah danau ya. Waktu itu mereka mencari ikan di Danau Galilea. Jadi Danau Galilea itu tidak jauh dari rumah mereka. Terus Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus terus mendayung perahu mereka. Mereka dayung ya, mereka dayung sampai ke tengah danau. Terus Andreas berkata, wah senangnya hari ini, semoga hari ini kita mendapatkan ikan yang banyak. Wah senang sekali ya, mereka senang sekali pergi dengan semangat. Dengan harapan mereka akan mendapatkan ikan yang banyak. Mereka terus mendayung perahu mereka ya, terus didayung sampai ke tengah danau. Kemudian Andreas menebarkan jala ya, tebarkan jala. Terus ditarik ya,
Tapi waktu melihat jalannya, tidak ada satu ekor pun ikan yang mereka dapatkan. Kemudian ditebarkan lagi jalannya di sebelah kiri. Loh, kenapa ya? Kok kita tidak dapat ikan? Biasanya kan kita dapat ikan banyak. Tapi kenapa malam hari ini tidak ada satu ekor pun ikan yang kita dapatkan? Kan udah capek, mana sudah ngantuk. Kenapa ya? Kok kita nggak dapat satu ekor ikan pun? Kemudian Yohanes berkata kepada Yakobus, ayo kita coba lagi di sebelah sana, kita coba lagi yuk, kita tebarkan jala kita, ayo kita dayung perahu kita lagi. Mereka terus mendayung perahunya semakin jauh ya, dengan harapan mereka akan mendapatkan ikan. Kemudian mereka mentebarkan jala lagi, ditebarkan ya, ditarik lagi jalannya pelan-pelan. Ya ampun, kenapa tidak ada satu ekor ikan pun yang kami dapatkan? Wah, adik-adik mereka mulai putus asa, mulai sedih. Ya ampun, aku kan sudah capek. Kenapa tidak ada satu ekor pun yang kami dapatkan? Kemudian mereka beristirahat ya, mereka masih mendayung. Wah, adik-adik, ternyata hari sudah mulai pagi. Tapi mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Kemudian Petrus dengan wajah yang sangat sedih dan kecewa, ya. Berarti kita pulang dengan tangan kosong. Ya ampun, kita pulang tidak membawa apa-apa. Sudah sabar ya, mungkin malam hari ini kita tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Mungkin di hari-hari yang akan datang kita akan mendapatkan ikan. Tapi kan tidak seperti biasanya. Biasanya kan kita selalu mendapatkan ikan. Sudah sabar ya, sabar. Jangan sedih. Tapi adik-adik mereka pulang dengan perasaan yang sedikit kecewa dan sedih karena tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Akhirnya karena waktu sudah pagi, mereka terus mendayung perahu mereka menuju ke pantai. Nah, saat tiba di pantai, wah, mereka melihat sesuatu. Apa itu ya? Kok ada orang banyak? Oh, bukankah itu Tuhan Yesus? Wah, Tuhan Yesus bersama orang banyak. Sedang apa ya mereka ya? Terus adik-adik, Tuhan Yesus mendekati perahu Simon dan juga Andreas. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, bolehkah aku naik ke atas perahumu? Kemudian Petrus dengan senang hati ya, boleh guru, dengan senang hati. Guru boleh menaiki perahu kami. Wah, kami pasti sangat senang kalau guru naik di atas perahu kami. Wah, dan saat itu juga banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mau mendengarkan firman Tuhan dan juga mau melihat mukjizat-mukjizat yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus naik di atas perahu Petrus dan menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Saat Tuhan Yesus sudah menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Simon, dayunglah perahumu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Guru, sepanjang malam kami sudah bekerja keras menjala ikan, tapi tidak satu ekor ikan pun yang kami dapatkan. Kami sudah berusaha sepanjang malam.
tebarkanlah jalamu Simon. Kemudian Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan yang menyuruh kami untuk mentebarkan jala, maka kami percaya. Kemudian Petrus dan juga Andreas Petrus berkata kepada Andreas juga kepada Yohanes dan Yakobus, teman-teman, karena guru kita sudah memerintahkan supaya kita mentebarkan jala kita, mari kita tebarkan jala kita, ya. Dengan hati yang percaya, ya, mereka mentebarkan jala, ya, ke atas danau itu, ditebarkan, ya, pure, ya, ditebarkan, dan kemudian mereka menarik pelan-pelan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kenapa ya? Jalannya kenapa jadi berat sekali? Kemudian terus ditarik. Terus mereka melihat, wah, ikannya sangat banyak. Wah, jalannya berat sekali. Yohanes, Yakobus, bantuin. Sini ikannya banyak sekali. Ayo kita masukin ikannya di atas perahu. Wah, mereka langsung senang sekali kalau melihat ikan yang begitu banyak. Mereka terheran-heran. Padahal sepanjang malam kita tidak dapat 1 ekor ikan pun. Tapi sekarang ikannya sangat banyak. Wow, luar biasa. Terus mereka mengambil ikan itu, ya, dimasukkan ke dalam perahu. Mereka memasukkan ikan itu ke dalam perahu. Terus dimasukkan sampai perahunya itu penuh. Banyak sekali ikan-ikan yang sudah terkumpul. Melihat itu, ya, mereka itu terheran-heran dan mereka berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Betul sekali adik-adik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang bisa melakukan mukjizat, ya. Tuhan yang bisa memakai 5 roti dan 2 ikan, ya. Bisa membuat orang bisa makan, membuat mukjizat yang begitu besar. Dan Tuhan bisa juga memberikan atau mengumpulkan ikan yang begitu banyak. Sungguh Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka sungguh percaya, ya, percaya melihat mukjizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian melihat itu Petrus, ya, Petrus langsung tersungkur di depan Tuhan Yesus, langsung tersungkur, dan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku ini adalah orang yang berdosa, pergilah dariku Tuhan, aku ini orang yang berdosa, aku tidak layak. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, mari ikut aku. Aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Wah, sebagai penjala manusia. Apa ya adik-adik penjala manusia? Penjala manusia berarti Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, untuk menjadi pengikutnya, untuk mengkabarkan kabar baik kepada semua orang. Sehingga orang yang belum percaya, belum mengenal Tuhan Yesus dapat percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Tuhan memanggil Petrus. Dan Tuhan juga tidak hanya memanggil Petrus, Tuhan juga memanggil Andreas. Tuhan juga memanggil Yakobus dan Yohanes. Ya, Andreas, Yakobus, Yohanes, mari ikut aku. Aku akan menjadikan kalian sebagai penjala manusia untuk mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Ya, nah adik-adik, mereka
sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami ini hanya seorang nelayan, tetapi Tuhan mengasihi dan memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Tuhan yang sangat baik. Terus mereka meninggalkan perahu mereka. Mereka juga meninggalkan ikan-ikan mereka dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, begitulah adik-adik, Tuhan Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes untuk menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga tidak hanya memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus juga memanggil kita semua, memanggil Cici Yose, memanggil adik-adik semua untuk mengikut Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Cici Yose, bagaimana sih caranya kita mengikut Tuhan Yesus? Caranya adalah yang pertama, kita percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bukan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Dia juga Allah yang besar. Allah yang besar yang menjelma menjadi manusia, yang kemudian juga karena kasih-Nya kepada kita, Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, yang pertama cara kita mengikut Tuhan adalah percaya. Kemudian yang kedua adalah mentaati firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita juga mau melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, ya, kita sudah percaya, kemudian kita membaca firman Tuhan dan menaatinya. Yang ketiga, kita mau mengajak teman-teman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik boleh mengajak dan mengingatkan teman-teman untuk beribadah sekolah minggu, meskipun sekolah minggunya masih secara online. Adik-adik boleh mengingatkan ya, boleh mengingatkan Koko, Cici ya, untuk beribadah, percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa mendoakan dan mengajak mama dan papa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kita mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus itu adik-adik bukan waktu senang saja ya, tetapi waktu susah ya, waktu senang kita mau mengikut Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, sekarang Cici akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita akan membaca bersama-sama. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Kita baca sekali lagi ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Nah, adik-adik, penjala manusia di sini artinya itu kita mau mengajak teman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mengikut Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Cici akan mendoakan adik-adik semua. Kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Seperti Engkau sudah memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikut Tuhan. Kami juga mau mengikut Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, mengenal Engkau sebagai Tuhan yang mengasihi kami, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk kami percaya dengan sungguh-sungguh. Kami juga mau membagikan iman kami kepada teman-teman kami. Kami mau mengajak teman kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk papa mama kami supaya mereka juga boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sekolah minggu firman Tuhan telah selesai. Ya, silahkan duduk, kita akan melanjutkan dengan puji-pujian. Terima kasih, sampai jumpa. Ya adik-adik, kita bersyukur karena kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ciyose, dan kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Serta kita juga mau menyaksikannya bagi teman-teman kita. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Saya Mau Ikut Tuhan Sampai Tua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Serta kami mau menyaksikan kasih Tuhan bagi teman-teman kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan yang sudah kami berikan boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami
agar minggu depan kami juga boleh kembali lagi bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.